Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar firman-Mu. Tuhan, ini waktunya kami akan membuka setiap hati dan pikiran kami untuk menerima apa menjadi pesan-Mu bagi setiap kami. Karena itu kuduskan setiap kami, hati dan pikiran kami tetap terarah kepada Engkau. Kami bersyukur dan kami mohon urapan-Mu, baik hamba-Mu yang sangat terbatas ini Kau pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Februari menjadi tradisi di gereja GBT Kau Ngesrep, yaitu bulan kasih. Tema kita dalam satu bulan adalah kasih. Hari ini kita belajar tentang indahnya persaudaraan di dalam Kristus. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana kekuatan kasih, the power of love. Lalu kemudian in love again, kita perlu kembali membangkitkan semangat cinta mula-mula kita. Dengan kata lain, kita perlu jatuh cinta lagi kepada Tuhan dan juga kepada sesama saudara seiman kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang indahnya kasih persaudaraan, ini kata yang menarik yang perlu kita pahami tentang kasih persaudaraan. Saudara, salah satu karakteristik yang paling unik dan dikenal dari bangsa kita itu adalah hidup dalam persaudaraan. Sehingga muncullah istilah gotong royong. Ada kerjasama yang baik tanpa ada tendensi. Demi untuk membangun kesejahteraan bersama, mereka rela berkorban untuk membangun kebersamaan sehingga terciptanya keindahan dalam relasi yang luar biasa. Nah saudara, kalau kita melihat tradisi suku-suku, ada dua suku yang saya amati. Pertama, tradisi Jawa. Ada istilah mangan ora mangan asal kumpul. Sehingga tidak heran dalam setiap liburan Idul Fitri atau hari Lebaran, teman-teman kita yang bekerja di kota kembali ke desa mudik. Mereka rela menghabiskan banyak duit dan waktu untuk memberikan waktu untuk kumpul bersama dengan keluarga. Mangan ora mangan asal kumpul, artinya makan atau tidak makan yang penting bisa kumpul. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di Manado dikatakan torang samua basodara. Dan filosofi ini sangat kuat di Manado sehingga mereka tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Bahkan saya dengar dan saya amati wali kota Manado sendiri beragama Konghucu. Dan mereka tidak mempersoalkan perbedaan agama. Karena mereka sadar kita semua itu bersaudara. Nah saudara yang saya kasih adalah salah satu elemen yang terpenting dalam kehidupan manusia. Secara khusus dalam kehidupan kekesanan juga. Nah saudara, demi untuk mendapatkan kasih, orang rela melakukan apapun. Untuk mengungkapkan kasih, orang rela membayar harga. Setinggi apapun berani bayar harga. Kasih adalah salah satu kebutuhan terbesar umat manusia. Karena manusia punya kecenderungan ingin diterima, ingin dihargai. Itu yang kita lihat. Nah saudara, kasih merupakan salah satu kebutuhan terbesar umat manusia. Namun sangat disayangkan saudara. Kebutuhan ini nampaknya tak kunjung terpenuhi. Gaya hidup individualisme membuat kasih itu menjadi komoditi yang langka. Ya, situasi ini diperparah lagi dengan beragam konsep yang keliru tentang kasih. Kasih dicampur adukkan dengan perasaan, membutuhkan dan ketergantungan. Kasih itu dipandang sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang lain. Sehingga tak heran kasih itu sepertinya hanya slogan. Karena kita melihat manusia punya kecenderungan hanya memikirkan diri sendiri. Nah kalau kita melihat ayat nas yang tertulis dalam Alkitab,
ayat terpendek dalam Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat yang pendek namun memiliki makna yang sangat dalam. Ya, kepada jemaat yang sedang ada di persimpangan jalan. Kita tahu surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi, di mana mereka ingin kembali menjalankan ritual atau kehidupan agama mereka sebagai umat pilihan Allah yang menyanjung Taurat. Mereka ingin bangkitkan semangat itu, saudaraku. Di samping lain, dari segi eksternal, situasi politik dan dunia pada waktu itu begitu menekan hidup mereka. Pesan ini ditujukan pada mereka, peliharalah kasih persaudaraan. Kalau kita melihat dari bentuk waktu, tenses, dari aspek tata bahasa, gramatikalnya, ungkapan ini ditulis dalam bentuk present, aktif, imperatif. Bicara kata aktif berarti kata kerja yang aktif, bukan pasif. Jadi bukan dipelihara, tapi justru memelihara. Dan bentuk present, bentuk kala kini. Ya, waktu yang sedang kita kerjakan sekarang ini, menjadi gaya hidupnya sekarang ini, tetap memelihara kasih. Dan itu dalam bentuk imperatif, sebuah perintah, sebuah dorongan. Kalau dikatakan peliharalah, itulah perintah. Nah, kata pelihara dari kata meno bisa berarti tinggal atau juga terus. Artinya teruslah, tinggallah. Ya, lalu dikatakan kasih persaudaraan dari kata Philadelphia. Inilah kasih sayang terhadap saudara. Dalam versi bahasa Inggris saya mengambil kutipan dalam New Revised Standard Version dari NRSP. Teruslah saling mengasihi. Jadi dari ungkapan ini, peliharalah kasih persaudaraan, berarti kita harus betul-betul memiliki semangat untuk memelihara. Ya, dipelihara dan dibangun. Ya, tentu di atas dasar kasih Kristus. Jadi kita bisa menjalankan perintah ini, memelihara atau terus saling mengasihi ketika kita membangun dasarnya di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mengasihi saudara dan saya. Sehingga otomatis kita juga harus menyatakan kasih kita kepada sesama kita tanpa tendensi. Tidak ada manipulasi. Kita ingin memberikan yang terbaik. Ada kepedulian. Bukan sekedar kita berkata kasihan. Tapi sejauh mana kita menghadirkan hidup kita dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Jadi kita melihat bahwa dari ayat yang kita baca, peliharalah kasih persaudaraan. Ini memberikan pemahaman kepada kita. Kita memang tidak bisa hidup sendirian. Karena kita dirancang ya sebagai manusia yang saling membutuhkan. Karena itu manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Sehingga kita pasti menyadari bahwa kita perlu komunitas. Tetapi kita akui dengan jujur, spirit individualistik begitu kuat saat ini. Kita merasa bahwa waktu untuk kita sedikit, sehingga untuk orang lain nanti dulu. Karena kita menganut pandangan materialisme, ya, di mana kita menempatkan materi di atas segala-galanya. Yang penting sekarang saya bisa berhasil, saya bisa kaya, banyak uang, banyak materi, itu penting. Sehingga saya menutup diri untuk orang lain, sehingga akibatnya waktu itu menjadi komoditas yang sangat mahal karena kita sibuk dengan diri kita. Jadi kita melihat sebagian orang merasa tidak lagi membutuhkan atau memerlukan komunitas. Yang penting saya hidup sendiri, saya sukses. Lu, gua, kamu, saya, nggak usah terlalu kepo. Kok mikirin saya? Yang penting kamu, bukan saya. Namun kalau kita lihat Alkitab dalam sejarah gereja purba, gereja perdana atau gereja mula-mula. Dalam kehidupan mereka waktu itu situasi politik yang begitu menekan. Sementara mereka juga baru beralih dari Yudaism menjadi orang-orang percaya mengikut Yesus. Tekanan begitu berat. Tapi justru dalam kondisi seperti itu mereka senantiasa hidup dalam kebersamaan. Mereka membutuhkan komunitas. Dan mari kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42.
Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini sangat dalam. Bagaimana mereka hidup dalam sebuah komunitas. Dan komunitas yang mereka alami adalah komunitas yang bertumbuh. Dan saya berani berkata komunitas yang bertumbuh, di situ di dalamnya ada share and care. Di mana di situ ada peduli, ya ada hidup berbagi. Jadi komunitas merupakan tempat untuk kita berbagi dan kita peduli terhadap sesama. Tadi dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau kita melihat kata bertekun dari kata proskarterio, itu berarti tidak sekali-kali waktu. Atau kadang-kadang kalau ada waktu baru mulai melakukannya. Atau menyibukkan diri dengan. Nah ini kata ini lebih tepat. Menyibukkan diri dengan atau terus mendampingi. Jadi kata bertekun itu selalu ada. Mereka selalu belajar dari pengajaran rasul-rasul. Kalau konteks kita sekarang ini adalah firman Tuhan. Mereka selalu memberikan waktu mereka untuk belajar firman Tuhan. Dan yang menarik, mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, kata persekutuan ini sesuatu yang menarik. Yang membuat mereka setiap hari berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Karena adanya persekutuan. Nah, apa makna kata persekutuan? Sangat dikenal dalam bahasa Yunaninya yaitu koinonia. Dalam gereja memang membutuhkan pilar ini, koinonia, yaitu persekutuan. Lalu yang kedua, diakonia, itulah penata layanan. Yang ketiga, marturia, itu bicara misi dan penginjilan. Lalu ada yang penting, didake, tadi mereka katakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, lalu apa makna kata koinonia, yaitu persekutuan? Ini artinya membagi bersama-sama. Kalau kita definisikan, kata koinonia itu berarti, saudaraku, ada rasa kebersamaan. Menarik, ada rasa kebersamaan bahwa kita merupakan bagian dari yang lain. Jadi kita merasa bahwa hidupmu, hidupku juga. Gitu. Kesulitanmu, kesulitanku juga. Jangan dibalik ya. Ya, istrimu, istriku. Itu bukan maksudnya sih. Jadi ini kehidupan kebersamaan yang luar biasa. Ya saudaraku yang saya kasih, ini hal yang menarik yang perlu kita pikirkan. Sehingga mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti. Ini merupakan bagian. Mereka merasa bagian yang gak bisa lepas dari satu yang lain. Seperti saya gambarkan. Kalau kita melihat saudaraku, melihat lengan kiri kita ketika digigit nyamuk. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, ketika kita terasa gatal-gatal dan ada nyeri, sakit sedikit, terasa sekali. Lalu syaraf di mata, ya, menggerakkan, ya, mata kita untuk melihat. Lalu kita menoleh. Ketika kita melihat, apa yang terjadi kemudian? Lalu syaraf menggerakkan tangan kanan saya. Untuk apa? Untuk memukul nyamuk itu. Ketika saya pukul, keluar percikan darah dari sedotan nyamuk yang sudah mati itu. Dan mulut saya berkata, kapok. Nah, saudara, kita melihat kemudian. Jadi kalau kita amati kisah 2 ayat 42 sampai 47, saudaraku, coba kita lihat di sini. Apa yang menjadi kunci pertumbuhan gereja yang sehat dan benar? Kita dapat lihat dari gereja mula-mula. Jadi bukan kepada kepintaran atau kejeniusan. Jadi karena pemimpinnya jenius. Karena pemimpinnya mampu mengelola, manajemennya begitu bagus. Sehingga mereka mampu mengembangkan gereja. Oh, bukan pula pada kemampuan promosi program-program gereja yang begitu menarik peminat dan simpatisan. Sehingga akhirnya mau menjadi anggota gereja. Saudara, kunci keberhasilan gereja mula-mula sehingga setiap hari jumlah jemaat bertambah ada pada Tuhan itu sendiri. Jadi kuncinya adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita lihat dalam gereja perdana.
Mereka kenapa bisa memiliki semangat untuk bersekutu? Karena itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sudah menjamah mereka. Sehingga kita melihat Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Setiap hari terjadi pertambahan jemaat. Dan bagaimana caranya? Sehingga begitu banyak orang datang untuk bersekutu bersama-sama dengan mereka. Lewat kehidupan jemaat yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi jemaat betul-betul memiliki kehidupan yang rela untuk dikendalikan, dikontrol oleh kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Jemaat yang mau bertekun dalam firman Tuhan, yaitu pengajaran rasul-rasul yang bersumberkan pada pengajaran Yesus. Ini hal yang paling utama. Firman Tuhan yang direnungkan setiap hari membawa perubahan hidup yang signifikan. Roh Kudus mengubah hidup anak-anak Tuhan. Dari hidup yang bersifat egois menjadi hidup yang betul-betul berorientasi kepada Tuhan. Dan juga kepada orang lain. Itu terlihat, saudaraku, dari persekutuan yang terwujud di gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan. Yaitu dengan memecahkan roti dan berdoa di rumah-rumah mereka secara bergiliran sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi di samping pertemuan korporat mereka kumpul bersama, namun secara cell group dalam komunitas kecil mereka berkumpul secara bergilir. Saudaraku, jadi kita melihat juga dalam bait Allah itu kumpulan korporat sebagai wujud ibadah mereka. Ya, persekutuan dengan saudara seiman juga terwujud dengan sangat indah dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap orang memandang saudaranya dengan kasih dan perhatian yang tulus. Setiap orang saling mendahului untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Roh Kudus yang hadir di gereja mula-mula juga mau hadir dan berkarya di dalam gereja Tuhan masa kini. Ini jadi kerinduan kita. Bersediakah kita, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah kita dikendalikan oleh kehadiran Tuhan demi mewujudkan ciri gereja mula-mula ada dalam gereja kita? Saudara, adanya persekutuan yang indah itu menjadi dambaan kita. Persekutuan jemaat mula-mula itu ditunjukkan dengan sering tadi dikatakan berkumpul. Mereka bersatu, saling menolong, bahkan makan bersama-sama. Kita senang kan kalau bicara makan bersama-sama. Saya melihat jemaat yang sudah punya komunitas, habis ibadah sore, malam, lalu kumpul makan bersama-sama. Tapi dalamnya apakah betul-betul ada kesatuan? Mau saling menolong, bukan sekedar makan bersama-sama. Ya, dalam jemaat mula-mula mereka melakukan semua ini dengan begitu sukacita, dengan gembira, dengan tulus hati, artinya tidak ada kepura-puraan, sambil memuji Tuhan Allah. Tanpa persekutuan, saudara, gereja tidak bisa bertumbuh. Di dalam persekutuan kita dapat saling memberi dan menerima karena ada banyak orang yang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Saudaraku, Roma 15 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma 15 ayat 7 ini mengatakan terimalah satu akan yang lain. Jadi Paulus berpesan untuk kita juga sekarang ini. Maukah saudara meneladani Yesus Kristus yang sudah menerima saudara dan saya? Semuanya itu demi ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Ataukah saudara dan saya bertengkar melulu, ya, dan menghancurkan nama Tuhan? Maukah saudara mau betul menyatu? Dan itu Paulus juga sampaikan pada mereka yang ada dalam gereja di Roma pada waktu itu. Kita tahu gereja Roma berasal dari orang Yahudi yang menjunjung Taurat. Mereka sadar sebagai umat pilihan Allah. Mereka ingin membangkitkan semangat keyahudian mereka. Sementara dalam gereja ini ada juga orang Yunani yang hidupnya tidak terikat dengan Taurat. Bisa bayangkan dua kelompok Yahudi Yunani yang bisa tidak menyatu karena adanya perbedaan. Karena itu Paulus katakan, terimalah satu akan yang lain. Maukah engkau orang Yahudi atau orang yang bukan Yahudi mempermuliakan Tuhan?
menjelekkan nama Tuhan? Tentu tidak. Mereka harus menerima satu dengan yang lainnya. Saudara, kerukunan terjadi pada saat kita merelakan diri menerima orang lain dengan kelebihannya dan tentu juga kekurangannya. Dan seringkali kita sulit menerima orang karena yang kita lihat adalah kekurangannya, kejelekannya, kejahatannya. Ya, kita selalu melihat dari aspek negatifnya. Mari kita belajar, kita memahami, kita memaklumi, kita menyadari orang tersebut kurang, ada yang kurang. Tapi coba lihatlah kelebihannya. Ketika kita melihat kelebihannya, lalu kita lihat diri kita juga punya kekurangan. Dan kekurangan yang kita punya bisa ditutupi oleh kelebihan orang tersebut. Sehingga kita bisa rukun, duduk bersama-sama. Ingatlah saudara, Kristus menerima kita bukan karena kita hebat. Bukan oleh karena kita memiliki kelebihan. Tapi justru pada saat kita najis oleh dosa. Kitab suci mengatakan semua manusia berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, semua manusia telah berbuat dosa. Justru dalam kondisi berdosa, ya, kondisi kita menjadi musuh Allah. Yesus datang untuk kita. Dia menerima kita. Nah, teladan Kristus inilah yang mendorong kita untuk belajar saling menerima. Karena saling menerima merupakan sikap yang serasi dengan sikap Kristus yang sudah menerima saudara dan saya tanpa memandang siapa saudara, siapa saya. Jadi jika kita Kristus sentris, berpusat kepada Kristus, bukan kepada egosentris, berpusat pada diri kita, pastilah tidak sulit untuk memelihara persekutuan atau persatuan gereja kita. Puji Tuhan. Nah, sebagai implikasi dalam pertemuan pertama di bulan Februari ini, bicara tentang indahnya kasih persaudaraan di dalam Kristus. Kita coba melihat beberapa ayat dari 1 Petrus pasal 1 ini. Kita amati dulu 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat ini mengajar kepada kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran. Karena kamu sudah menyucikan dirimu oleh kata pada kebenaran, dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Sesuatu yang menarik, setiap kita yang disucikan seharusnya mengamalkan kasih persaudaraan karena kita ada dalam Kristus. Karena itu tema kita, indahnya kasih persaudaraan dalam Kristus. Ini dimungkinkan ketika kita menyadari kita yang berdosa, yang bersalah di hadapan Allah, namun kita diterima oleh Allah melalui Kristus yang kita percayai, yang sudah menebus dosa kita. Maka kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Dari kata Philadelphia. Kata Philadelphia dari dua suku kata, yaitu kata filio atau kita kenal kata philia, yaitu kasih atau mengasihi. Kata yang kedua adelphos, yaitu saudara atau brother. Jadi kita kasih persaudaraan itu berpadunya dua kata ini. Sehingga diartikan kasih persaudaraan. Jadi kata Philadelphia ini kita lihat dalam literatur. Sangat jarang kita temukan. Kecuali literatur Kristen. Karena itu saya berani berkata kata Philadelphia itu merupakan ciri khas yang melekat dengan kehidupan kekesenan. Kasih persaudaraan atau Philadelphia itu merupakan karakter atau identitas kekesenan kita. Jadi kalau ingin melihat dia itu Kristen, lihatlah sejauh mana dia membangun kasih terhadap teman-temannya. Kalau masih gontok-gontokan, tidak akur satu yang lainnya, itu bukan Kristen. Karena Kristen tidak lepas dengan istilah kasih persaudaraan.
Jadi sangat aneh ya kalau dalam gereja isinya bertengkar melulu, tidak akur. Patut dipertanyakan kekesanannya. Artinya dia belum berubah, dia belum bertobat. Ya, karena dia belum menerima Tuhan sebenarnya. Kalau dia sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan Yesus dalam dirinya, berarti dia siap mempertuhankan Tuhan. Sehingga ketika dia mempertuhankan Tuhan dalam hidupnya dia, saya yakin sebagaimana Tuhan sudah menerima orang lain, dia akan belajar menerima kehadiran orang lain. Jadi kasih yang dimaksudkan oleh Petrus dalam ayat ini bukanlah kasih yang berbau romantisme, yang berasal dari emosi. Nah, puji Tuhan, apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita bisa menikmati persaudaraan dalam Kristus, sehingga kita katakan indahnya kasih persaudaraan dalam Kristus. Dikatakan indah. Pertama, karena kita punya dasar yang sama. Ini menarik, dasar yang sama memungkinkan kita bisa menikmati kasih persaudaraan. Saya bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jadi dikatakan kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita punya dasar yang sama. Karya keselamatan dalam Kristus. Kita mengalami kasih Kristus. Dikatakan tadi, kita ditebus bukan oleh perak, emas, atau barang berharga dalam dunia ini. Tapi kita diselamatkan, ditebus dengan darah yang mahal. Nah, kata mahal dari kata Yunani timios. Bisa berarti termahal atau terhormat. Jadi sesuatu yang luar biasa, terhormat. Artinya apa? Harga tebusan itu melampaui nilai perak. Melampaui nilai emas. Yaitu dikatakan darah anak domba Allah. Saudara, ketidakberdosaan sempurna dari sang anak domba. Allah yang kudus, yang suci, datang ke dunia ini. Dia buat dirinya berdosa karena saudara dan saya. Penderitaannya yang seharusnya ditanggung oleh saudara dan saya, ditanggung oleh manusia berdosa, itu merupakan landasan bagi suatu cara menilai yang baru dari sorgawi. Jadi ketika kita ada di gereja, kita sadar kita semua saudara, kita semua manusia pendosa yang tidak layak, namun kita ditebus. Sebab itu berhentilah untuk mempersoalkan perbedaan kita. Begitu banyak ayat menjelaskan ketika kita percaya, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bahkan kita mendapat hak waris sebagai anak Allah. Anak kerajaan Allah. Luar biasa. Sehingga ketika kita melihat orang lain, kita memandang mereka sebagai saudara. Karena kita punya Bapa yang sama. Mari saudara, kita sadar kita punya dasar yang sama. Ya, kita tidak ada yang hebat. Kita pantas untuk dihukum, tempat kita neraka. Namun karena kasih Kristus memungkinkan saudara dan saya untuk bisa diselamatkan. Dan kita melihat orang lain sebagai saudara. Karena kita ada dalam Kristus. Itulah indahnya persaudaraan dalam Kristus. Karena kita semua saudara. Katakan kiri kanan. Ya, engkau sangat spesial. Engkau sangat berharga. You are very special. Kita sangat berharga. Karena itu jangan lagi saling menghakimi. Belajarlah menerima dengan penuh pengampunan. Ya, belajarlah kita saudara. Jelek-jeleknya kita saudara. Nah, ini yang perlu kita pahami. Belajarlah menerima dengan benar. Yang kedua, kita punya tugas yang sama. Tadi dikatakan telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran. Ya, jadi ini panggilan yang perlu kita responi. Ini bicara tentang penyucian, pemurnian. Ketika kita percaya, siapapun kita, latar belakang apapun kita, dari kota manapun kita, suku manapun kita, ketika kita percaya pada Yesus, kita menjadi orang kudus. Kita disebut orang kudus.
Itu Alkitab mengatakan demikian. Secara posisi kita orang kudus, walaupun kita kelahiran Brastagi, kelahiran Tarutung, kelahiran Makassar, kelahiran Papua. Walaupun kita belum pernah masuk ke kota kudus atau tinggal kota kudus, kita dikatakan orang kudus. Namun kita tidak boleh berhenti sebatas status kita orang kudus. Kita harus mengalami namanya pengalaman penyucian di dalam Kristus. Dan pengalaman penyucian ini harus berjalan terus. Karena itu Paulus katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak akan mampu menyucikan diri kita dengan kekuatan kita. Kita bisa baik dengan orang karena kita ada maunya. Kita tidak mampu baik dengan orang, apalagi orang tersebut tidak bisa kita harapkan. Tapi ketika Roh Allah bekerja dalam diri kita, kita akan mampu menerima orang lain walaupun kita punya alasan, saya benci dengan orang tersebut. Saya nggak suka karena dia jahat. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Karena itu ketika bicara telah menyucikan dirimu. Jadi harus diusahakan. Harus diperjuangkan. Roh itu penurut, daging itu lemah. Kalau kita tidak izinkan roh itu bekerja, maka daging yang menuntut. Dan itu membuat kita seringkali gagal membangun kasih persaudaraan. Kita dendam, kita benci dan sulit untuk melupakan. Apalagi mengampuni. Sulit. Karena apa? Kita nggak sadar kita punya tugas yang sama. Masing-masing kita harus menyucikan diri kita. Ini bagian dari pencerminan hidup yang semakin berkualitas. Itu sebab kita perlu dimurnikan seperti perak dilebur dalam panasnya dapur api. Emas dilebur dalam panasnya dapur api yang di atas 1000 derajat Celcius. Sehingga kotoran itu disingkirkan. Dimurnikan. Demikian kita. Semakin berkualitas. Dan berada dalam jalur yang mengalami yang namanya pengudusan. Saudara, kesungguhan dari kita, dari pertobatan kita. Artinya benar-benar kita berubah. Akan menghasilkan perubahan hati. Sehingga kasih persaudaraan itu dapat kita bangun. Orang yang sudah dipanggil menjadi gereja haruslah memanifestasikan, mewujudkan komunitas ilahi. Kita bisa membangun kebersamaan di masyarakat. Tapi selalu ada kepentingannya. Selalu ada maunya, ada apanya, bukan apa adanya. Itu kita lihat, kita bisa semangat bersama karena ada kepentingannya. Tapi yang Tuhan mau perlu adanya perubahan hati. Sehingga kasih persaudaraan dapat kita bangun. Kita sadar sebagai gerejanya, kita dipanggil untuk mewujudkan, memanifestasikan komunitas ilahi. Yaitu komunitas Allah yang lahir dari firman yang hidup. Kasih Kristus yang sudah mengalir dalam hidupnya akan mengalir pula dalam manifestasi yang nyata sehari-hari. Saya begitu yakin. Ada kepedulian, ada perhatian, dan mau hadir di tengah-tengah penderitaan. Hidupnya tidak egois. Karena dia sadar dia ada di komunitas ilahi. Yang ketiga, di samping punya dasar yang sama, punya tugas yang sama, yang ketiga punya tanggung jawab yang sama. Dikatakan dalam ayat tadi, dikatakan bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Menarik di sini, bersungguh-sungguh saling mengasihi. Kalau kita melihat prasa yang awal dalam ayat 22, ada kasih persaudaraan dari kata filia. Tapi di sini kata mengasihi di sini tidak menggunakan kata filia, menggunakan dari kata dasar agapau. Itu dalam bentuk kata agapasate. Artinya kita mengasihi dengan kasih Allah. Jadi bukan kasih antar sahabat, antar saudara, tapi kasihnya Allah. Jadi perlu standar kasih yang tertinggi, yaitu kasih Allah. Kasih yang rela memberi, rela berbagi. Kasih yang rela berkorban, yang tidak menuntut apa-apa. Kasih yang tidak dibatasi oleh keadaan. Karena kasih yang unkondisional. Kasih yang walaupun titik-titik kamu begitu, aku tetap cinta kamu. Dan kasih inilah yang membuat kita tulus ikhlas. Kasih yang tidak dibuat-buat.
Kasih yang tidak pura-pura atau munafik. Tapi dengan kesungguhan hati dapat kita bangun. Ya jujur, banyak orang yang munafik. Tidak sedikit yang munafik. Dia coba baiki orang, ujung-ujungnya ada maunya. Memuji-muji orang, ujung-ujungnya pinjam utang. Itu kita lihat. Itu namanya tidak tulus. Kesungguhan hati berani berkorban, tidak takut berkorban. Saya ingat kejadian di Korea Selatan ketika 2 orang berjalan di pegunungan salju yang begitu dingin. 2 orang ini ya berjalan sudah ngos-ngosan dan kedinginan yang luar biasa. Dia sudah tidak mampu lagi bertahan. Ya. Saudaraku yang saya kasih. Dan ketika berjalan itu mereka melihat satu orang sedang pingsan. Lalu temannya berkata, ayo walaupun kita capek, kita berat. Kita juga sedang bertaruh antara hidup dan mati. Tapi ini ada orang yang pingsan, perlu kita bantu. Temannya katakan, wah bagaimana saya bisa bantu dia. Sementara kita saja sudah susah hidup. Ya temannya yang gagas, ya sudah kalau kamu gak mau, ya saya sendiri. Temannya yang punya gagasan ini langsung memanggul temannya. Bukan teman, maksud saya orang yang sedang pingsan itu. Dipanggul. Dia panggul dalam kondisi yang capek, yang tidak berdaya, dia panggul. Namun menariknya ketika dia memanggul, dia berjalan, tubuhnya mulai ada kehangatan dan terus semakin hangat. Bahkan sampai keluar keringat dingin. Keringat. Ya ngucur keringat dingin pertama. Namun tubuhnya semakin hangat dan dia kuat dan dapat melewati bahaya tersebut. Kita melihat, belajar. Kadang-kadang kita nggak sadar, Tuhan ingin buat sesuatu kepada kita. Tuhan kasih orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Sebenarnya orang tersebut adalah alat Tuhan untuk menolong kita. Namun kita tidak peka. Mari kita belajar, kasih persaudaraan kita bangun, sehingga kita bisa mengikis sifat egois kita. Kasih persaudaraan sebagai pengikat komunitas ilahi. Walau berbeda latar belakang kita, suku bangsa, tingkat sosial, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa kasih memang merupakan ciri khas dari orang Kristen, ciri khas gereja. Apakah ada saudara seiman yang saudara benci? Atau tidak saudara senangi? Ingatlah bahwa Tuhan tidak sekedar berkata, janganlah saling membenci. Tapi ia berkata, hendaklah saudara dan saya saling mengasihi. Saudaraku, 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan karya Allah melahirkan kembali ya umat Tuhan sepertinya dahulu tidak mungkin, namun sekarang nyata sudah menjadi umat Tuhan. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita melihat Allah. Karena Allah yang membuat kita lahir kembali. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kelahiran kembali ini memungkinkan kita bisa berubah sikap. Hati kita penuh dengan kasih. Kasih persaudaraan dapat selalu tercipta dengan dasar anugerah Allah. Karena kita tahu kita dapat dilahirkan kembali. Itu karena kasih Allah. Sebenarnya kita layak dihukum. Namun Allah menerima saudara dan saya menjadi anaknya. John Calvin berkata begini. Tidak ada yang lebih sukar daripada mengasihi sesama kita dalam ketulusan, dalam kesungguhan. Ya, karena kasih kepada diri kita sendiri memerintah, menguasai, yang penuh dengan kemunafikan, dan di samping itu setiap orang menetapkan kasih yang ia tunjukkan pada orang-orang lain berdasarkan keuntungannya sendiri dan bukan berdasarkan peraturan untuk berbuat baik. Ini sesuatu yang menarik. Jadi kita tidak memanipulasi kasih itu. Dan kita belajar 3 hal di sini.
Pertama, kita punya dasar yang sama. Yang kedua, kita punya tugas yang sama. Yang ketiga, kita punya tanggung jawab yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan perhatian-Mu. Kami boleh dicerahkan kembali pemikiran kami tentang kasih persaudaraan. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan berkati setiap kami. Agar kami mampu mewujudkan semangat kasih persaudaraan. Boleh kami bangun di antara kami satu dengan lainnya. Terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus terus berbicara. Sehingga kami bukan menjadi orang yang munafik. Kami sadar kami memiliki dasar yang sama karena keselamatan dalam Engkau membuat kami melihat orang lain sebagai saudara. Kami punya tugas yang sama karena kami disucikan agar mencetak karakter-karakter indah yang membuat kami boleh menerima orang lain meskipun kami punya alasan untuk menolaknya. Dan kami punya tanggung jawab yang sama. Kami belajar untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.